Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rifli Arinugraha dari kelas akuntansi reguler B. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard dan bentuk pengabdian diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Nah, Allah juga menciptakan manusia tak lain dan tak bukan untuk mengabdi kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu manusia hendaklah bersujud dan mengabdi kepadanya. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Nah, ibadah, manusia harus menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang dikatakan tadi. Ibadah yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah mencakup ibadah dalam bentuk umum maupun khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah manusia melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mencakup segala perbuatan, tindakan dan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ibadah khusus yaitu berbagai macam pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bentuk dan caranya melakukannya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang harus dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah untuk memelihara alam dan memelihara bumi sebagaimana mestinya. Khalifah
berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat oleh Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Khalifah juga, Allah juga berfirman tentang khalifah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujamu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Dalam arti ayat 30 dan 31 tadi, bahwasannya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah karena manusia memiliki atau diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi Allah memberikan ilmu untuk menyebutkan nama semua benda di muka bumi dan memberitahukannya kepada Adam. Arti ayat 32 yaitu kekuasaan yang diberikan kepada manusia arti dari surat 30 yaitu mereka menjawab, Maha suci Engkau, jika tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, itulah arti dari ayat Al-Baqarah ayat 30 surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Kekuasaan yang diberikan kepada Allah manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya untuk mengolah serta mendayaguna apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hidupnya. Peran seorang khalifah di muka bumi diantaranya adalah memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara manusia, memutuskan persengketaan mereka, menolong orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang jolim, dan tugas mereka yaitu untuk menegakkan hukum dan memperingatkan mereka perbuatan-perbuatan keji. Seperti halnya yang dikatakan bahwa manusia harus, seperti halnya yang dikatakan tadi, yaitu manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.